Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait pembelajaran struktur atom dan sistem periodik unsur. Baik, untuk anggota kelompok 3 ada Fani dari Hadatul Aisy dan NPM 2113023004. Kemudian ada Hasna Fifa dengan PM 2113023032. Kemudian ada saya sendiri Andri Wijaya dengan NPM 2113023048. Kemudian ada Wafa Aswafa dengan mahasiswa 2113023076. Baik, untuk subpokok materi yaitu ada yang pertama adalah teori atom Bohr, kemudian yang kedua adalah teori mekanika kuantum, kemudian yang ketiga adalah pengelompokan unsur, cara Seaborg, tabel periodik modern, dan hubungan konfigurasi elektron dalam tabel periodik. Yang keempat adalah sifat periodik. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya saya persilakan. Model atom dan teori atom Bohr. Model atom Bohr ini ditemukan oleh Niels Bohr, yang dimana beliau mengemukakan bahwa model atom ini menyerupai sistem tata surya, yang dimana matahari sebagai inti atomnya dan planet-planetnya sebagai elektron yang mengorbit inti atom. Niels Bohr mengemukakan 4 postulat pada model atomnya. Salah satunya yaitu dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada lintasan tertentu atau kulit tertentu. Model atomnya dapat dilihat seperti pada gambar tersebut. Terlihat pada inti atom terdapat proton yang dimana bermuatan positif dan terdapat neutron yang bermuatan negatif. Dan elektron beredar mengelilingi inti pada lintasan atau kulit yang digambarkan sebagai lingkaran. Untuk mengetahui batasan terkait jumlah maksimal elektron yang menempati suatu kulit, kita perlu tahu istilah konfigurasi elektron atau aturan persebaran elektron di dalam atom. Jumlah maksimal elektron dalam setiap kulit yaitu 2n⁻², yang dimana ini merupakan kulit pertama yang dilambangkan dengan K dengan bilangan kuantum atau N sama dengan 1, maka maksimal elektron yang terdapat pada kulit pertama ini adalah 2 elektron. Kemudian pada kulit kedua, yaitu dilambangkan dengan huruf L, di mana N-nya adalah 2, maka jumlah maksimal elektronnya adalah 8. Begitupun seterusnya. Semakin besar nilai N, maka semakin besar pula tingkat energinya. Kemudian kita mengetahui istilah elektron valensi. Elektron valensi ini adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Maka dapat kita lihat pada gambar tersebut, elektron valensinya adalah memiliki elektron sebanyak 2. Yaitu teori mekanika kuantum. Ketidakmampuan teori atom Bohr menerangkan model atom selain atom hidrogen dan gejala atom dalam medan magnet disempurnakan pada tahun 1924 oleh ahli fisika Prancis yaitu Louis de Broglie. Menurut de Broglie, selain bersifat partikel, elektron dapat bersifat gelombang, sedangkan Niels Bohr berpendapat bahwa elektron adalah partikel. Pendapat de Broglie ini yang dikembangkan oleh Erwin Schrödinger dan Werner, melahirkan teori atom modern yang dikenal dengan teori mekanika kuantum. Nah, prinsip dasar dari teori tersebut adalah gerakan elektron dapat mengelilingi inti bersifat seperti gelombang. Teori mekanika kuantum ini digunakan untuk menjelaskan sifat atom dan molekul. Teori atom mekanika kuantum, keberadaan elektron dalam lintasan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat diketahui hanyalah daerah kebolehjadian ditemukan elektron. Nah, ruang tempat ditemukannya elektron tersebut yaitu orbital. Teori tersebut dikemukakan oleh ahli fisika Jerman yaitu Werner Heisenberg yang dinamakan prinsip ketidakpastian Heisenberg.
Nah, persamaan gelombang de Broglie ini dan prinsip ketidakpastian dari Heisenberg ini dijadikan dasar oleh Erwin Schrödinger saat merumuskan persamaan Schrödinger. Nah, Schrödinger menyatakan bahwa fungsi gelombang menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron. Untuk persamaan dari mekanika kuantum. Nah, menurut Heisenberg, elektron yang bergerak menimbulkan perubahan dalam posisi dan momentum setiap saat sehingga posisi dan kecepatan elektron yang sedang bergerak secara bersama-sama tersebut dapat diukur dan dilakukan secara tepat. Untuk materi selanjutnya yaitu pengelompokan unsur secara Seaborg atau pada tabel periodik modern. Pada tahun 1940, Glenn Seaborg berhasil menemukan unsur transuranium, yaitu unsur dengan nomor atom dari 94 sampai 102. Akan tetapi timbul masalah mengenai penempatan unsur-unsur transuranium dan tabel periodik. Masalah itu akhirnya terpecahkan dengan cara membuat baris baru sehingga tabel periodik modern berubah. Tabel periodik modern yang disusun Seaborg terdiri atas 7 periode dan 18 kolom. Perhatikan gambar di samping. Nah, berdasarkan tabel periodik modern, unsur-unsur dikelompokkan ke dalam golongan utama, golongan 1A sampai golongan 8A, dan golongan transisi, golongan 1B sampai golongan 8B. Di dalam kelompok utama, setiap golongan mempunyai nama yang khas sesuai dengan sifat anggotanya, yaitu sebagai berikut. Golongan 1A adalah golongan alkali, golongan 2A adalah golongan alkali tanah, golongan 3A adalah golongan boron, dan golongan keempat adalah golongan karbon. Golongan kelima yaitu golongan nitrogen, dan golongan keenam adalah golongan oksigen. Dan yang ketujuh adalah golongan halogen, dan golongan ke-8 adalah golongan gas mulia. Unsur-unsur transisi berada di antara golongan 2A dan 3A. Unsur-unsur di dalam golongan 8B terdapat dalam 3 jalur karena semuanya mempunyai sifat yang identik. Kemudian hubungan konfigurasi elektron dalam tabel periodik. Unsur-unsur dalam sistem periodik dikelompokkan ke dalam golongan dan periode. Dengan teori atom Bohr, kamu dapat menggunakan konfigurasi atom untuk menentukan nomor golongan dan periode suatu atom. Nomor golongan ditentukan dengan cara melihat elektron valensinya, sedangkan nomor periode dengan cara menghitung jumlah kulit yang terisi elektron. Nomor golongan sama dengan elektron valensi, dan nomor periode adalah jumlah kulit yang terisi. Selanjutnya yaitu sifat periodik. Sifat periodik adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sifat-sifat periodik yang dibahas itu meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan juga keelektronegatifan. Nah, berdasarkan sifat keperiodikan unsur dapat ditemukan keteraturan sifat-sifat unsur dalam tabel periodik. Oke, langsung yang pertama adalah jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini merupakan jarak elektron terluar ke inti atom. Nah, jadi semakin besar kulit suatu unsur, maka semakin besar pula jari-jari atom. Kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan pada unsur yang terletak pada satu golongan dari atas ke bawah, itu jari-jari atomnya akan cenderung semakin bertambah. Hal ini dikarenakan elektron terluar yang menempati tingkat energi itu semakin tinggi, atau dengan kata lain ukuran orbital bertambah dengan meningkatnya bilangan kuantum utama yang membuat ukuran atom bertambah serta muatan inti efektif pun akan semakin berkurang. Maka elektron akan semakin jauh dari inti, sehingga jari-jari atomnya akan semakin besar. Kemudian kecenderungan jari-jari atom dalam satu periode, jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan itu akan semakin kecil. Ini disebabkan karena pada unsur dalam satu periode itu akan bertambah kuatan efektifnya, maka elektron semakin kuat ditarik oleh inti atom sehingga jari-jari atomnya akan semakin kecil. Untuk membuktikannya kita dapat gunakan aplikasi WebMove. Baik, untuk membuktikan bahwa jari-jari atom dalam satu golongan itu semakin besar dan dalam satu periode itu semakin kecil, kita menggunakan aplikasi ini dengan cara kita klik pada P-tabel. Nah, kemudian misalkan dalam golongan 2A kita klik dulu beryllium.
kemudian kita tap saja, kemudian klik Petable lagi. Begitupun kita lakukan hal yang sama untuk sampai satu golongan. Nah, di sini terlihat bahwa dalam satu golongan itu ukurannya semakin besar, maka jari-jari atomnya semakin besar pula. Hal itu udah sesuai sama teori yang tadi. Kemudian dalam satu periode kita dapat membuatnya seperti ini. Kita discard dulu, kemudian Petable. Misalkan untuk periode 3. Klik natrium dan tap. Kemudian magnesium. Kemudian Petable lagi, dan seterusnya sampai satu periode tersebut telah tersubmit ke sini. Nah, jadi dapat terlihat bahwa memang benar jari-jari atom itu dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Dapat dilihat pada layar, dibuktikan bahwa dari kiri ke kanan itu ukurannya semakin kecil dan otomatis jari-jari atomnya juga semakin kecil. Selanjutnya adalah energi ionisasi, di mana energi ionisasi ini didefinisikan sebagai minimum yang dibutuhkan suatu atom netral yang berwujud gas untuk melepaskan elektron terluar sehingga membentuk ion positif. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi itu cenderung semakin besar. Adapun dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi cenderung semakin kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah afinitas elektron, di mana afinitas elektron ini adalah energi yang dibebaskan atau yang diserap oleh atom yang berwujud gas jika suatu atom menerima elektron. Misalnya atom fluor akan membentuk ion negatif yang bersifat stabil, maka perlu proses perkaitan elektron itu disertai pelepasan energi dan afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda itu. Kemudian dengan kata lain, proses ini menghasilkan panas, akan tetapi jika ionnya itu negatif, yang terbentuk itu akan stabil, maka proses penyerapan elektron akan memerlukan energi dan afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda positif. Kemudian afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah itu cenderung berkurang. Afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah itu akan semakin kecil. Kemudian afinitas elektron dalam satu periode dari kiri ke kanan itu cenderung bertambah karena elektron ditempatkan pada tingkat energi yang lebih dekat dari inti. Selanjutnya adalah keelektronnegatifan. Keelektronnegatifan adalah sebuah sifat kimia yang menjelaskan kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron menuju dirinya sendiri pada ikatan kovalen. Baik, mungkin itulah hasil dari presentasi kami dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau kesalahan dalam hal lainnya. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.